Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Karso. Ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ngestu. Moga-moga Pak. Sudah lama penjaringan. Enggak baru aja sampai. Ya. Sugeng rawuh ini suasana lincak rada beda sithik. Iya. Tapi lincak itu apa tuh Pak Karso sebetulnya itu? Lincak itu ya tempat ngobrol. Oh gitu ini. ya. Itu orang wong Jawa dulu kalau di kampung-kampung mesti enak lincak. Oh gitu ya. Lincak itu tempat ya kalau sekarang tempat rondo. Oh gitu. Tempat ngobrol orang biasanya kalau di rumah suntuk ya terus gitu. Di luar ya itu hasil lincak. Oke. Nah, lincak ini lincak Pak Karso. Oh lincak Pak Karso. Pak Karso, ini kita sudah berapa waktu saling ketemu dan saya ingin ngangsu karuh lagi untuk kali ini ya. Ada satu persoalan penting yang saya kira juga menentukan kehidupan bermasyarakat dan soal kehidupan bernegara ya. Orang sering mengangankan bisa membangun keluarga yang bahagia gitu. Nah, jadi Ramadan itu kan dalam menjalankan ibadah kita sejauh mungkin juga bisa memberi dampak kepada keluarga kita, bukan hanya kepada kita sendiri. Ada yang bisa Pak Karso dawuhkan ke kami soal itu? Ya kalau ini karena suasana Ramadan, kalau di Islam itu biasanya ada istilah keluarga bahagia itu keluarga sakinah. Oh iya. Mawaddah warahmah itu ya. Benar. Nah artinya itu termasuk kalau kita datang di undangan itu doa kita kepada teman-teman kan selamat atas pernikahan ini semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang bahagia gitu ya. Oh gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang penting terkait dengan keluarga Pak Faiz. Yang pertama kalau tadi mulai dari anak-anak muda membayangkan kebahagiaan keluarga itu kadang-kadang lebih hal yang manis-manis, khususnya biasanya seksualitas image-nya gitu. Bahagia itu padahal sebenarnya keluarga itu tidak seperti itu ya, misalnya gitu ya. Kan keluarga itu mesti ada bapak, ada ibu, ada anak gitu ya. Mungkin ada keluarga patih yang lain. Nah, bagaimana hubungan di antara mereka itulah yang sebenarnya menjadi sangat penting. Dan semua orang tua saya kira sangat mengharapkan doanya itu biasanya kan ada keluarga idaman itu adalah keluarga yang besok anak saya jadi wong sukses gitu. Nah sukses itu juga gambaran bahagia. Artinya kalau anaknya sukses menjadikan orang tua bahagia. Keluarga itu bahagia. Ya apakah itu misalnya ungkapannya kalau dalam agama ada soleh solihah itu juga artinya perilakunya bagus, berkarakter misalnya jujur, disiplin. Apalagi misalnya katakanlah misalnya dari sisi brainnya rajin, cerdas, tapi juga rajin, teliti, atau jadi pekerja keras, atau mungkin mempunyai tanggung jawab kepada pekerjaannya dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam hal ini saya kira betapa pentingnya keluarga itu berperan khususnya dalam menyemai karakter bangsa. Walaupun itu kecil, tapi unsur-unsur yang kecil-kecil itu lalu terbentuk keluarga dan kemudian lalu keluarga terbentuk komunitas terbentuk hamparan warga yang katakanlah misalnya ada secara administratif ada kecamatan atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara kan seperti itu. Negara itu akan menjadi baik. Tadi landasannya adalah keluarga yang baik. Landasannya keluarga yang baik. Itu dalam konteks karakter bangsa misalnya, itu startnya dari keluarga itu masih. Jadi keluarga ini bisa dikatakan sebagai peletak dasar dari tabiat atau karakter anak yang kita inginkan. Caranya bagaimana gitu? Atau pengaruhnya bisa digambarkan seperti apa itu? Ya gini Pak Is, saya ingat hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi kalau tidak salah. Katanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Nah sekarang kita ini evaluasi diri, apa orang kalau keluarga kita? Itu misalnya. Artinya bahwa kalau berbaik pada keluarga berarti kita bangga pada keluarga, memelihara keluarga, dan keluarga itu berperan dan sebaik-baiknya. Saya seperti itu. Ada lagi hadis
hadisnya Tirmidzi juga mengatakan orang yang paling sempurna di antara kaum itu adalah orang-orang yang paling baik akhlak. Jadi tadi baik pada keluarga dan akhirnya pada akhlak. Dan lalu ada lagi, dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Gitu ya. Kepada keluarga, pada istrinya. Jadi keluarga, akhlak, kemudian kepada istri. Ya Pak Ais, ada ungkapan begini, menarik ya. Ada 3 pilar utama penyangga bangsa. Tadi kan kaitannya dengan bangsaan. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, ada 3 cara untuk melakukannya. Apa itu? 1, hancurkan tatanan keluarga. Yang kedua, hancurkan pendidikan. Yang ketiga adalah hancurkan keteladanan dari para tokoh dan para rohaniawannya. Nah, menurut Presiden, 3-tiganya di Indonesia sekarang udah hancur atau belum? Mudah-mudahan belum ya. Mudah-mudahan belum itu ya. Gitu ya. Wah, kalau gitu keluarga jadi penting sekali. Tapi Pak Karso, kalau kita mengajari anak sesuatu yang baik, sesuatu yang utama gitu, dimulai dari apa gitu? Nah itu, saya kira di dalam keluarga itu kan tidak seperti sekolah beda gitu. Dalam keluarga itu biasanya yang paling utama adalah contoh gitu ya. Contoh. Contoh. Keteladanan. Jadi orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Tapi saya mempunyai rumus, saya sebut 3K. Kenapa mereka? 3K. 3K itu yang K pertama adalah kebiasaan. Artinya kalau anak-anak dibiasakan dengan melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Yang kedua adalah keteladanan. Nah, kalau hanya anaknya yang biasa, orang tuanya tidak kan tidak imbang seperti itu ya. Jadi keteladanan orang tua, baik itu adalah bapaknya atau ibunya. Yang ketiga adalah perlunya komunikasi, terutama komunikasi persuasif. Jadi kalau misalnya suruh, gini, dipakai otoriter kan nggak bisa seperti itu. Nah disitulah maka orang tua harus mampu menjadi role model gitu teladan bagi anak-anaknya. Ini penting sekali dan dilakukan secara terus menerus. Istilahnya continuous gitu lah. Jadi orang saelingi. Istilahnya itu ditanamkan, bukan diajarkan kan. Kalau di sekolah kan diajarkan. Nah, ini kalau di keluarga adalah ditanamkan. Nah, penanaman itu kan ada tahapannya, Pak Karso. Iya, betul. Itu apa saja itu supaya bisa continue terus-menerus di lingkungan keluarga tadi? Saya mencatat ada 3 tahap terutama dalam hal membentuk nilai tadi. Sebenarnya karakter itu lebih banyak pada nilai keluarga yang dijunjung. Pertama, apa yang disebut dengan knowing good. Knowing good, mengetahui yang baik. Jadi ini bagus tuh, ini tidak bagus tuh, knowing good. Jadi anak harus bisa membedakan do dan don't. Seperti itu kan. Itu namanya knowing good. Knowing good. Nah, kalau anak sudah bisa menseleksi mana yang baik, mana yang tidak baik, maka tahapan keduanya adalah loving the good, menyenangi, mencintai, menyukai pada yang tadi yang pilihan yang baik itu. Nah itu tidak akan menyukai kalau tidak mengetahui. Seperti itu kan. Gitu ya. Nah baru yang ketiga adalah apa yang disebut dengan acting the good. Melakukan, merealisasikan gitu. Jadi 3-tiganya itu harus menjadi satu siklus di dalam keluarga. Nah dengan cara seperti itulah maka keluarga tadi yang kita bayangkan akan menjadi menyemai karakter bangsa akan terjadi. Tapi di zaman sekarang ini yang juga kami rasakan karena orang tua berkarir, bekerja dalam banyak waktu, boleh tidak ketika kita menyemai karakter tadi kita titipkan ke pembantu, ke babysitter gitu, atau memang karir boleh tapi ada porsinya atau gimana gitu loh Pak Karso itu? Kalau nggak salah satu saat Mas Sis pernah ngendiko
anak-anak kita itu sekarang anak titipan. Iya. Dititip ke sopo seperti itu ya. Seperti itu ya. Iya. Dalam hal ini sebenarnya ada keteladanan yang ya sukses orang gitu ya misalnya. Apakah itu komunitas Jawa atau mungkin komunitas luar Jawa atau mungkin bahkan di negara lain dan sebagainya, itu penting menurut saya disampaikan sebagai satu model yang bisa ini. Kalau di dalam Al-Quran itu ada Luqman. Quran surat Luqman. Ya, di Luqman itu contoh-contoh bagaimana membina anak, mendidik anak itu diberikan satu ajaran ya, ajaran bagaimana misalnya orang harus menjalankan sholat tepat waktu. Kemudian katakanlah bagaimana tidak hanya ibadah dalam arti yang seperti sholat, tetapi juga misalnya berhubungan baik dengan manusia dengan sesama ya. Kan istilahnya ada bagaimana diajarkan hablum minallah dan hablum minanas. Betul. Ini kan keluarga harus mengajarkan itu seperti hanya Luqman mengajarkan itu. Berarti anak-anak Luqman itu adalah baik kepada artinya tentang bagaimana beribadah kepada Allah, gitu ya. Hablum minallah dan juga hablum minanas itu secara baik. Secara baik ya. Ini. Jadi kalau tadi teringat bahwa cara merusak suatu negara, suatu peradaban itu 3 tadi, Pak Karso. Dari keluarga, dari pendidikan, dari hilangnya keteladanan dari orang-orang saleh. Seandainya kita melakukan perbaikan, itu apa mungkin itu bisa terjadi ya di tengah suasana pesimisme seperti ini? Ya, sebenarnya kalau negara 10 tahun yang lalu itu Pak Jokowi sudah benar menurut saya mau melakukan namanya revolusi mental. Ada revolusi mental. Hanya sayangnya mungkin dianggap seperti tidak berhasil karena tadi terutama orang-orang yang di atas, orang-orang public figure misalnya, bahkan tokoh masyarakat atau tadi katakanlah pihak-pihak yang seharusnya dicontoh tidak bisa menjadi contoh. Negara ini menurut saya agak ada persoalan, yaitu minus keteladanan. Itu. Terutama keteladanan pemimpin ya itu. Gitu. Nah, itulah artinya sing dhuwurane ora iso dadi contoh ya udah. Akhirnya orang kepada pragmatisme kan gitu ya. Gitu. Bahkan ada ungkapan boleh sing haram angel, boleh sing halal. Misalnya kayak gitu misalnya. Nah, gitu. Jadi gimana ya dipleset-plesetkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak akan seperti itulah. Dan tadi tatanan keluarga tetap dipertahankan. Dengan demikian maka insya Allah di apa yang kita sebut sebagai yang menyemai karakter bangsa itu betul-betul terjadi dan itu berangkat dari keluarga. Saya kira luar biasa. Yang namanya ngobrol insight-nya luar biasa Pak Karso tadi. Jadi Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kembali melakukan reevaluasi terhadap kemampuan diri kita dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga. Yang ternyata keluarga itu betul-betul menjadi tiang negara. Bagaimana kalau mau menghancurkan negara ya dihancurkan dulu keluarganya. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Ini masih banyak yang pengen saya ngangsu karo, tapi waktu juga yang membatasi ini. Nanti kita sambung lagi. Persis ya. Pokoknya ojo sileh-sileh kesini. Sering kesini nggak apa-apa Pak Karso. Baik Pemirsa, demikian percakapan saya dengan Pak Karso di Lincah Pak Karso. Semoga apa yang disampaikan menjadi hikmah yang baik untuk kita menjalankan ibadah puasa dan juga menumbuhkan kebaikan bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.